Moshi moshi atau dalam bahasa Jepang itu bisa berarti halo halo ya teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Kita langsung aja ya ke pembacaan kita hari ini. Untuk yang baru bergabung, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe kalau belum. Yang udah setia terus, makasih, I love you. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya tumbang keras hatinya. Akhirnya tumbang juga keras hatinya ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang teman-teman ya. Jadi nyantai aja. Kalau ada yang nggak cocok, memang udah pasti nggak bisa cover semua orang ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Oke? Dan kalau mau energinya fokus cuma sama kamu doang, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Oke? Kita lihat dulu. Langsung saja ya, kita pemanasan ke isi hatinya ya. Langsung kita buka dulu 3 kartu untuk pemanasan ya. Langsung kita gigi 3 bacanya ya. I want to reach out for you now ya. Pokoknya sekarang aku pingin nyamperin kamu, aku pingin hubungin kamu, aku pingin menghampiri kamu sekarang ya. Jadi sekarang, kata kuncinya sekarang ya. Jadi ini jelas nih ya, orang yang udah tumbang ya, keras hatinya dia ya. Bukan cuma keras hati sih kalau Sora lihat ya, mungkin juga keras kepala ya. Tapi akhirnya tumbang dan dia mau untuk menghubungi kamu, menghampiri kamu ya, berkomunikasi lagi sama kamu sekarang ya. Jadi segera saat ini gitu ya teman-teman. Nah, karena akhirnya dia menyadari ego yang sangat-sangat besar, yang tidak mau ngalah, tidak mau kalah, merasa diri paling benar ya, akan membawa hubungan kalian ke situasi yang lebih buruk, lebih gelap, bukannya lebih baik ya. Jadi kayak ada kesadaran gitu ya, kalau kayak begini terus keras hati dulu gitu ya, ini hubungan gak bakal selesai-selesai, terus ada di sana, terus berkutat di situ-situ aja dalam masalah yang sama gitu ya. Jadi ini ada satu pencerahan lah bahasa kerennya ya. Nah, itu salah satunya karena memang senyum kamu, mata kamu gitu ya, tidak bisa dia keluarkan itu dari kepalanya dia. Jadi ini energi seseorang yang sangat mungkin memang sudah sangat-sangat tergila-gila sama kamu, terobsesi sama kamu, ketergantungan sama kamu, dan terbayang-bayang terus jadinya ya, kangen, rindu gitu ya. Kita lihat juga ada energi apa di sini teman-teman ya. Kalau Sora lihat ya, hatinya dia itu tidak tenang dan tidak damai ya. Resah, gelisah ketika tidak komunikasi sama kamu, ketika tidak berhubungan sama kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu pingin bisa tenang, melepaslah segala gelisahnya dia, segala emosi negatifnya dia, karena dia tahu keras hati dia dan dia juga kangen sama kamu. Jadi memang untuk mendamaikan hatinya, mendamaikan perasaannya, dia pun harus berdamai sama kamu ya. Karena memang kalau Sora di sini mungkin kalian tuh ada kesalahpahaman, kalian mungkin ada sengketa, ada apalah gitu ya. Jadi ini saatnya berdamai ya sama kamu gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, selain dari tumbang ya, dia punya keras hati, karena kalau Sora lihat di sini ada beberapa, tidak semua itu yang berefek ya teman-teman. Keadaan finansial dia tuh sekarang nggak bagus gitu ya. Jadi kayak abundance-nya atau finansial atau keuangan dia itu juga nggak bagus. Jadi kayak udah percintaan nggak bagus, keuangan nggak bagus, jadinya nggak tenang dia gitu ya, makin merasa nggak tenang. Jadi dia berpikir, apa mungkin gini ya teman-teman, ketika kita punya energi negatif di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, kita tidak bisa mengharapkan itu cuman berefek ke satu area doang. Oh oke, aku lagi patah hati percintaan, terus nanti hal yang lain bisa bagus gitu. Biasanya itu akan berdampak ke area lain juga, jadi nggak bagus ya. Jadi manusia itu kan ada segitiga kehidupan di sana ya, kesehatan, keuangan, dan relasi atau relationship ya. Relasi itu sebenarnya tidak harus percintaan ya, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman gitu ya, dengan siapa aja yang manusia lain, itu namanya relasi. Nah, kalau salah satu kena, udah deh, pasti akan nyebar ke yang lain ya. Karena kita tuh berhubungan. Emang kamu bisa ya? Oh oke. Kan nggak mungkin kan? Aku punya 3 hati ya. Yang satu 3 hati, yang satu hati untuk keuangan, yang satu hati untuk relasi, yang satu kesehatan gitu. Nggak ada. Kita cuma punya satu. Jadi itu akan ngonek semuanya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia memahami, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi dia tuh menyadari gitu ya, kalau dia itu punya kesalahan
ya. Dan ada kegagalan-kegagalannya, mungkin kegagalan dalam berelasi dengan kamu, kegagalan dalam berkomunikasi sama kamu, kegagalan dalam membangun hubungan yang baik dengan kamu. Itu adalah satu proses pembelajaran, ya. Dan di sini dia merasa juga mungkin sekali kegagalan-kegagalan yang dia hadapi juga membawa dia kepada kesadaran untuk belajar, ya teman-teman. Dan di sini ada energi penyesalan. Ya, dia sangat mungkin menyesal sudah keras hati sama kamu, menyesal sudah mengeraskan isi kepalanya sama kamu. Jadi pakai ego yang besar gitu ya, itu yang membuat kalian justru jadinya malah ribut gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu terdorong ya, karena dia gelisah, nggak tenang, dia pingin untuk bicara jujur sama kamu ya. Mungkin ini saatnya untuk dia jujur. Kalau selama ini dia mungkin sebelumnya ada bohong sama kamu, ada yang dia tutupin sama kamu, nggak terbuka sama kamu. Disinilah kayak dia itu pingin jujur dan terbuka gitu ya. Salah satunya adalah mengakui kesalahannya dia, mengakui keras hatinya dia, mengakui perasaan dia sendiri ke kamu seperti apa, dan apa-apa aja yang sudah dia tutupi selama ini dari kamu, teman-teman ya. Karena kalau yang Sora lihat sekarang tujuan dia, aku pingin deh menaikkan hidup aku untuk bisa berhasil dalam percintaan, berhasil dalam keuangan gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, jadi dia tuh pingin memperbaiki semuanya biar semuanya bisa berhasil, teman-teman. Apalagi kalau Sora lihat, dia menyadari selama ini dia tuh take you for granted bahasa Inggrisnya ya, memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan tidak menghargai atau mungkin kurang menghargai selama ini kebaikan kamu, sayangnya kamu, cintanya kamu, pengertiannya kamu, maafinnya kamu, dan segala yang positif dari kamu ya. Jadi kayak gimana ya, ibaratnya tuh malah jadinya abai atau malah jadi ngelunjak udah dibaikin gitu ya, nggak merasa bersyukur ya. Jadi mungkin di sini kalau Sora lihat ada beberapa, tapi nggak semua. Itu mungkin yang menjadi masalah juga ada yang namanya ngebanding-bandingin ya, ngebanding-bandingin kamu sama yang lain gitu ya. Kok pasangannya si ini gini, pasangannya si itu begitu gitu ya. Jadi kayak nggak bersyukur gitu ya, atau selalu aja ada yang dia komplain soal kamu ya. Kamu kok kayak gini, kok kamu nggak bisa kayak gitu ya. Selalu ada komplain dan komplain gitu ya. Dan sering sekali kalau ada masalah gitu ya, ada masalah itu nggak mau disalahin ya, mau salah mau benar pokoknya nyalahin kamu gitu ya. Makanya kan Sora bilang orangnya tuh keras hati ya. Jadi, dan kalau kamu yang salah gitu ya, apalagi kalau kamu yang salah, dia itu akan susah maafin karena selalu nyalahin gitu ya. Ini kita kayak gini gitu ya. Tuh, sering denial ya, sering denial sama perasaan dia sendiri. Denial itu gimana ya, tidak mau mengakui ya, menolak gitu ya. Enggak, aku nggak salah, kamu yang salah. Aku perasaannya nggak kayak gini gitu ya. Jadi menolak gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi menolak terus-terusan, karena memang suara batin itu sangat-sangat kuat gitu ya, untuk membimbing dia bahwa dia itu ngerasa bahwa ya sebenarnya dia salah, sebenarnya dia juga kangen kamu, sebenarnya ya teman-teman. Selama ini tuh dia itu tidak pernah berusaha untuk mengerti jalan pikiran kamu. Dia tidak berusaha untuk memahami posisinya kamu. Jadi dia cuma mau tahu posisinya dia gitu ya. Kamu yang harus ngerti dia, kamu yang harus ngalah dia gitu ya. Jadi sekarang tuh dia terbukakan matanya untuk bisa lebih kayak nih, kamu lihat ya, kalau posisinya seperti ini gimana gitu ya. Dan dia juga sangat-sangat ngerasain mungkin ya, ada energi-energi di mana sangat mungkin ya, dia merasakan bahwa belum tentu orang lain mau menerima dia seperti kamu menerima dia, ya. Dan dia tidak bisa lagi memungkiri kalau dia sayang, dia kangen, dia kepikiran, intuisi kalian terhubung, dan tidak bisa dia mengeluarkan kamu dari pikirannya. Karena sekarang dia merasakan yang kamu rasain ya teman-teman ya. Tadinya kamu mungkin kecewa, luka, kangen ya. Terus habis itu dibuat ngerasa bersalah. Sekarang dia merasakan itu semua deh sekarang ya teman-teman. Dan ini saatnya dia untuk belajar. Dia menyadari kayak aku harus belajar, yang tadi Sora udah bilang ya. Dia sadar kalau ini tidak diselesaikan, ini hanya akan menjadi masalah yang makin tambah sulit ya. Dan pikirannya dia, batinnya dia, hatinya dia itu seperti selalu tertujunya ke kamu. Jadi seperti dia itu tidak bisa mengalihkan pikirannya, tidak bisa mengalihkan hatinya untuk fokusnya ke kamu. Nah, ini semua terjadi karena energi cinta. Jadi memang dari awal kamu juga sama dia itu
tidak mengeraskan hati, kamu melembutkan hati dan kasih dia banyak cinta dan sayang ya. Jadi mungkin sekali orang ini tuh kerasin hati memang karena tidak biasa ya menerima cinta dan sayang ya, tapi memang selalu yang namanya kelembutan cinta selalu bisa melembutkan hati seseorang yang paling keras ya. Jadi kalau kamu yang nonton ini, tapi ini semua mungkin prosesnya belum terjadi, saatnya kamu untuk lebih pakai cinta ya, mengalahkan orang ini tuh dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan welas asih gitu ya. Kalau kamu hidup di era-era tahun mungkin 90-an kali ya, oke, kamu akan ingat cerita Sung Gokong atau Kerasakti gitu ya. Nah, si Sung Gokong itu kan ceritanya sangat-sangat nakal gitu ya, susah diatur, biang kerok kalau kamu nonton filmnya gitu ya, serialnya itu. Nah, jadi ceritanya dia itu akhirnya diberikan kesempatan untuk tidak dikurung dengan oleh salah seorang dewi ya. Ceritanya di film itu Dewi Kwan Im. Nah, Dewi Kwan Im itu terkenal dengan Dewi Welas Asih. Nah, jadi cuma dengan welas asih lah bisa mengendalikan si kera nakal ini. Nah, seperti itulah teman-teman yang harus kamu lakukan ya. Jadi yang paling bermasalah pun akan bisa dirubah dengan energi cinta kasih. Itu contoh aja ya, karena Sora langsung ingat ya, dulu susah banget ya diatur si Kerasakti itu ya, bandel banget ya, gurunya aja juga kalau tiap kali itu harus selalu sabar ngadepin dia ya, cuman dengan sabar dan ada mantra-mantra tertentu ceritanya di film itu. Intinya adalah di sini kita lanjut lagi ya, ada kebahagiaan yang dia butuhkan dan dia ngerasa kebahagiaan itu hanya bisa dia dapatkan dari kamu ya. Dan dia selama ini selalu bersikap yang keras hati tapi juga bimbang ya. Mungkin sering berubah-ubah keputusannya dia ya. Dan intuisi dia itu ya tahu gitu ya. Kalau dan dia itu juga pengen menghubungi kamu itu pun sebenarnya maju mundur teman-teman, nggak langsung instan gitu ya. Tapi di dalam dirinya dia ada yang bilang, ada tarikan energi gitu ya. Ya ayo, kamu yang salah, kamu juga harus mau menerima, harus ada perubahan ya. Jadi ini sangat mungkin juga ada perubahan adalah energi banyak dari doa kamu, manifestasi kamu, energi yang kamu kirimkan ya. Itu nyata atau tidak, itu yang bisa melembutkan hati seseorang. Sora pernah cerita, aku lupa ya pernah cerita atau enggak, tapi saya pernah dapat seorang klien yang pasangannya itu sudah tidak pulang ke rumah karena ternyata pulang ke rumah selingkuhannya ya. Dan dia itu udah menangis, sudah cari-cari pada saat itu suaminya ya gitu ya, jadi nggak pulang-pulang gitu ya, nangis dia tiap malam. Tapi dia tiap malam teman-teman kebetulan dia muslimah, jadi dia cerita sama saya kalau dia itu sholat tahajud setiap malam sampai sajadah dia basah ya. Sora kasih tahu ini ya, sajadahnya basah gitu ya, karena dia benar-benar nangis, dia udah benar-benar putus asa, dia nggak tahu harus gimana lagi, dia usaha ngomong sama suaminya, keluarganya semua nggak ada yang mempan gitu ya. Dia mengirimkan terus doa-doa dan zikir-zikir dan juga energi untuk dia supaya paling nggak inget lah sama anaknya, karena anaknya masih kecil juga gitu ya. Dan sekitar kurang lebih mungkin 6 bulan ya, tapi tolong jangan jadikan patokan yang terjadi sama dia dengan kamu ya, kekuatan iman setiap orang berbeda ya. Dia itu cerita sama saya 6 bulan kemudian suaminya paling tidak sudah mau pulang ke rumah ya, mau ketemu anaknya. Selama hampir 6 bulan tuh nggak pulang, tapi lalu bisa pulang gitu ya, dengan pelan-pelan dia doakan. Itu yang terjadi di kliennya Sora. Jadi teman-teman, pertanyakan imanmu sebesar apa dan keyakinan kamu sebesar apa keimanan kamu. Jadi ini mungkin sekali energi dari yang tidak mungkin jadi mungkin, karena memang kamu juga punya kegigihan hati, kamu punya energi yang fokus, kamu manifestasikan terus-menerus. Aku nggak bisa bilang berapa lama, karena imanmu lah yang menentukan itu cepat atau lambat ya, dan kegigihan kamu. Karena manusia itu sering nggak mau gigih gitu ya. Kalau disuruh doa atau disuruh fokus gitu ya, selalu nanya sama Sora, berapa lama Sora? Teman-teman, kita tidak bisa membatasi segala sesuatu. Jangan batasi dengan ruang dan waktu. Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan meminta tanpa melihat waktu gitu ya. Jadi kayak pertanyaannya itu sama kayak nanya, gimana saya harus berapa lama berbuat kebaikan gitu kan ya sampai dapat hasilnya. Ya lakukan terus sampai ada hasilnya. Bahkan ketika sudah ada hasilnya, kita tetap terus melakukan. Oke? Jadi berhentilah untuk bertanya berapa lama kamu harus berusaha, karena disitulah tidak ada keikhlasan. Dan ketika tidak ada keikhlasan, disitulah juga jawaban mungkin tidak datang ya. Aku cuma sharing. Dan tadinya dia juga punya banyak keraguan teman-teman ya, tapi semua keraguan itu terjawab dengan suara hati dia sendiri ya, batin sendiri gitu ya teman-teman.
Kita lihat lagi lebih lanjut hati yang dia rasakan, teman-teman. Dia bisa merasakan ternyata perasaan sama kamu itu memang tidak ada batasannya, ya. Ada perasaan yang ternyata tidak bisa dia pungkiri, ya. Dan dia merasa bersalah karena sudah menyakiti kamu dengan kata-katanya dia, dengan mungkin perilaku dia sama kamu. Seandainya saja aku bisa menarik kembali apa yang aku katakan sama kamu, ya. Dan dia pingin untuk mengakhiri semua ini, keadaan yang seperti sekarang, keadaan yang penuh dengan keras hati, gitu ya. Karena apa? Dia tahu, gitu ya, kalau tidak ada perubahan ini akan berakhir hubungan ini. Dia berharap untuk bisa menyembuhkan trauma-trauma di masa lalu dan kita bisa menyelesaikan konflik di dalam. Sebentar, kita lanjutkan, ya. Dia pingin untuk bisa menyembuhkan trauma yang ada di masa lalu, ya, biar bisa semuanya beres. Oke. Dan dia pingin mengenal kamu lebih baik lagi, ya. Jadi yang kemarin udah mengeraskan hati, dia pingin untuk bisa kenal kamu lebih dalam lagi, kenal kamu lebih jauh lagi, gitu ya. Karena dia merasa kayak pikiran kalian itu saling terhubung, meskipun kalian tidak banyak komunikasi secara fisik, gitu ya. Jadi artinya apa? Ini ada telepati batin yang terhubung, ya. Dan dia merasa kayak meskipun mungkin kemarin hubungan menggantung, komunikasi nggak ada, main diem-dieman, dia yakin bahwa ini belum selesai, ya. Ada sesuatu yang akan masih berlangsung di antara kita. Karena memang energi kamu juga membawa energi banyak perubahan dan banyak penyembuhan. Makanya teman-teman, untuk kamu mungkin, ya, silahkan kamu mungkin boleh belajar untuk yang namanya belajar healing, ya. Ada berbagai macam teknik untuk menghealing, gitu ya. Ada yang belajar prana, ada yang belajar reiki. Sora, prana apa sih? Reiki apa sih? Reiki itu energi, ya. Aku kalau jelasin di sini panjang kali lebar, nanti nggak cukup waktunya. Silahkan kamu googling, ya. Ada Google namanya. Kamu ketik aja reiki adalah, nanti dijelasin, ya. Itu boleh buat teman-teman yang pengen belajar untuk healing, bisa untuk mengobati diri sendiri dan orang lain, ya. Dan dia tuh berharap kamu masih mau membangun sama-sama fondasi yang lebih kuat dengan dia. Artinya membangun relationship ini bisa jadi lebih baik lagi. Dan dia sedang mencari cara terbaik untuk menuju ke kamu, cara terbaik untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang menghindari dia, gitu ya. Dan dia memang terpikat sama kamu bukan cuma secara energi, secara fisik juga, teman-teman, ya. Dan sebenarnya akhirnya dia nyadarin bahwa memang jiwa kamu yang sesungguhnya dia cari, jiwa kamulah yang selama ini dia butuhkan, ya. Dan dia percaya kalau kita bisa melewati ini semua, melewati hal-hal sulit ini, gitu ya, justru ini akan memperkuat hubungan kalian, justru ini akan memperkuat koneksi di antara kalian, yang malah tidak akan, justru menguatkan bukan memisahkan, ya. Dan dia percaya, ya, dia punya satu keyakinan juga, dan kamu juga punya satu keyakinan kalau badai ini akan berlalu dan kalian akan masih sama-sama, ya. Meskipun sekarang terkesan dingin, terkesan cuek, terkesan gak ada komunikasi dan segalanya, dia percaya bahwa masih ada cinta di dalam sana, ya, teman-teman, di dalam sana. Jadi dia masih mungkin butuh waktu untuk mencari kamu, berikan dia waktu untuk mencari kamu. Dan kita lihat apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan kalian, ya. Di sini teman-teman, kalau Sora lihat hubungan ini akan saling menjaga, ya. Jadi hubungan ini sangat mungkin masih terus berlanjut, ya. Hanya memang hubungan ini hanya bisa dijalankan dengan sebuah energi keikhlasan, ya, energi keikhlasan. Dan juga di sini ada energi perubahan dan transformasi, ya. Memang banyak hal-hal yang akan berubah nantinya, teman-teman, dan ini memang harus saling menjaga dan saling mendukung. Dan memang kesabaran, keikhlasan, kesabaran itu sangat diperlukan, ya, teman-teman. Jadi jangan dipaksakan prosesnya. Biarkan semua mengalir seperti dengan semestinya. Setelah kamu mendengarkan ini pun jangan langsung wah, pokoknya ya aku maksa energinya mesti datangnya minggu ini ya, besok ya, atau bulan depan ya. Tapi tetap lakukan apa yang harusnya kamu lakukan, teman-teman. Karena ini udah mulai ada manifestasi nyata dari energi yang kamu berikan, ya. Biarkan semua berproses dengan semestinya. Oke, kita coba lihat zodiak yang mungkin terungkap di sini. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia, gitu ya. Tapi buat kamu yang masih punya keraguan, mungkin ini nggak untuk kamu, ya. Karena memang kalau surat di sini ini harus punya keyakinan penuh, ya. Ada energi Capricorn, ada energi Libra, ada energi Cancer, energi dari Virgo, oke.
energi dari apa ini? Taurus, Scorpio, Pisces, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita coba sekarang lihat alfabet yang terungkap. Ya, alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke. Dan teman-teman, ini juga kamu bisa banget yang mau personal reading, yang mau beli kartu, mau beli alat-alat pembacaan, mau booking video YouTube seperti ini, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau Sora, aku mau belajar aja deh biar aku bisa baca sendiri, bisa bantu orang, boleh ya, silahkan yang berminat. Oke. MMPWA WKWNN RMGTX 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.